Bahkan kita perlu loh untuk memiliki orang dalam. Kalau penasaran, without any further ado, let's check it out! Halo, kenalin aku Ana, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2020 Universitas Diponegoro. Dan kali ini aku bakal sharing tentang networking. Nah, sebelumnya, apa sih networking itu? Mungkin secara sekilas teman-teman udah bisa nangkep ya kalau networking ini adalah tentang bagaimana kita membangun dan juga memelihara hubungan dengan orang lain. Networking ini merupakan suatu hal yang penting teman-teman, entah itu di dunia perkuliahan, sekolah, pekerjaan, maupun dunia-dunia pasca kampus lainnya. Ini yang kemudian bikin aku mention tentang orang dalam di awal tadi. Kalau teman-teman langsung berpikiran bahwa orang dalam ini merupakan praktik dari nepotisme dan sebagainya, sebenarnya itu tidak 100% benar teman-teman, karena seperti yang udah aku mention di awal tadi, orang dalam ini tidak selalu berkonotasi negatif. Dalam artian ketika kita mampu memanajemen dengan baik, orang dalam ini justru akan memberi kita manfaat positif tanpa melalui hal-hal negatif tersebut. Misalnya nih, semasa kuliah, teman-teman menjalin relasi yang baik dengan seseorang di suatu perusahaan. Nah, saat lulus, otomatis orang tersebut sudah mengenal kita, mengetahui potensi, kompetensi, track record, kepribadian, dan lain sebagainya dari diri kita. Nah, hal tersebut bisa menjadi nilai tambah kita untuk memasuki suatu perusahaan. Dan orang dalam ini menilai kita secara objektif, bukan karena hal-hal subjektif, seperti karena teman, saudara, dan lain sebagainya. Nah, hal ini berlaku di berbagai tempat loh teman-teman, dan pastinya sangat menguntungkan kan bagi kita. Ini yang kemudian memunculkan satu poin penting lagi dalam networking, yaitu tentang kita harus memiliki tujuan dalam membangun relasi. Kemana sih arah yang kita tuju dengan membangun networking tersebut? Nah, di sini kita perlu untuk mengidentifikasi capaian apa yang kita inginkan di masa depan dan siapa saja sih kiranya orang-orang yang kita anggap bisa membawa kita untuk menuju ke sana. Di sini aku juga bakal berbagi tips-tips tentang cara gimana sih kita bisa membangun dan juga memelihara hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, di awal perlu teman-teman ketahui bahwa ada setidaknya 6 kompetensi interpersonal yang harus kita miliki dan juga kita kuasai untuk membangun suatu hubungan yang baik. Yang pertama itu ada initiating relationship atau tahap memulai hubungan dengan orang lain. Dalam tahap ini, penting bagi kita untuk membuat orang lain nyaman dan juga mau melanjutkan hubungan ke tahap lebih lanjut dengan kita. Di sini teman-teman bisa untuk mengidentifikasi apa sih minat dia, apa sih kecenderungan dia, dan juga di mana kompetensi dia. Di sini juga teman-teman bisa memetakan nih kiranya orang ini dapat membantu kita untuk mencapai tujuan yang mana. Yang kedua, ada self-disclosure of personal information. Nah, di tahap ini kita mulai terbuka satu sama lain tentang informasi-informasi pribadi. Nah, teman-teman perlu memperhatikan nih, bahwa kita juga perlu terbuka terhadap orang tersebut. Bukan hanya mereka yang harus terbuka dengan kita, tapi dengan catatan kita tidak boleh terlalu mendominasi. Berikan porsi yang pas bagi kita maupun dia untuk melakukan keterbukaan. Yang ketiga ada asserting displeasure with other, di mana kita perlu secara tegas menunjukkan ketidaksukaan, ketidaksetujuan maupun perasaan-perasaan negatif yang lainnya kepada orang lain. Dalam catatan, kita perlu menunjukkannya dalam hal yang positif dengan cara-cara yang hati-hati dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Output yang kita harapkan dari kompetensi ini adalah terbangunnya evaluasi yang baik, sehingga hubungan yang kita jalin akan berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat ada providing emotional support, di mana kita memberikan dukungan-dukungan secara emosional, memberikan motivasi ketika mereka sedang lelah, memberikan dukungan ketika mereka sedang dalam keadaan sedih, dan lain sebagainya. Yang kelima atau yang terakhir ada managing interpersonal conflict, di mana kita perlu untuk melakukan manajemen konflik dalam hubungan interpersonal kita, karena tidak bisa disangka lagi bahwa dalam hubungan tentu saja akan ada konflik yang muncul, entah itu kecil maupun besar. Nah, kita perlu untuk memanajemennya dan juga menyelesaikannya dengan baik. Itu tadi merupakan kompetensi yang kita butuhkan supaya hubungan yang kita jalin dengan orang lain dapat berjalan dengan baik.
Nah, akan tetapi tidak hanya sampai di situ, dalam membangun hubungan kita juga perlu untuk memberikan kesan positif yang bertahan lama, bukan hanya di awal saja atau first impression. Di sini aku juga bakal berbagi tentang tips-tips gimana sih kesan baik diri kita itu bisa melekat dan bertahan lama di hati orang lain. Nah, yang pertama itu kita perlu untuk memberikan ketertarikan atau minat kepada orang lain dan menghindari self-center atau menganggap bahwa diri kita merupakan pusat dari hubungan yang sedang dibangun. Yang kedua, memberikan ekspresi positif. Kita selalu tersenyum ketika mereka membicarakan hal-hal yang kurang mengenakan atau menyedihkan bagi mereka. Berikan ekspresi simpati, berikan ekspresi bahwa kita juga turut merasakan kesedihan tersebut. Yang ketiga, berusaha untuk mengingat nama orang lain karena itu akan membuat mereka merasa terkesan dan juga merasa penting. Yang keempat, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara karena itu akan membuat orang lain merasa dihormati. Yang kelima, membahas hal yang penting dan juga menarik minat lawan bicara kita. Jangan terus-menerus membicarakan hal-hal yang penting bagi kita saja. Yang terakhir, buatlah mereka merasa lebih baik. Misalnya nih, ketika dia sedang sedih, berikan kalimat-kalimat penenang. Ketika dia sedang kehilangan motivasi, berikan semangat sehingga dia bisa merasa lebih baik lagi. Itu tadi merupakan kompetensi dan juga tips-tips yang perlu teman-teman perhatikan ketika hendak membangun relasi. Kata Mary Riana, orang membutuhkan 3 hal untuk sukses berbisnis atau menghasilkan uang, yakni ilmu, modal, dan juga relasi. Nah, gimana nih pembahasan tadi menurut teman-teman? Kalau ada yang perlu didiskusikan, feel free untuk isi kolom komentar di bawah ya, karena aku juga bakal seneng banget buat baca komentar teman-teman dan juga pendapat teman-teman tentang topik ini. Nah, kalau teman-teman suka sama video ini, jangan lupa buat like, komen, dan juga share supaya orang lain tahu dan juga nonton video ini. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalain tombol notifikasi supaya teman-teman tahu kalau kita upload video. Akhir kata, see you and bye-bye!